kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Pemudi, Bu Katrina Jenderal MSI. Yang saya hormati Pak Mentor di Ketut Sultan SPD, Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita. Sudah meluangkan waktu di tempat ini. Kami tahu Bapak Kepala Sekolah Ibu ya. Nah, dan juga saya banggakan peserta kita Pak Fikri. Saya izin Pak Mentor untuk memberikan kesempatan kepada Pak Fikri untuk menyampaikan laporan hasil administrasinya. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Katrina Jenderal MSI selaku pimpinan hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Adinus Abdul Wahab APTM selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Ketut Sultan SPD selaku mentor. Izinkan saya untuk mempresentasikan bahan tayang laporan analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Rivaldi M. Fakultas SPD. Saya peserta latsar CPNS angkatan 29 Kabupaten Parigi Motong. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan kegiatan aktualisasi saya pada masa habituasi di SMP Satu Negeri Karya Mandiri. Adapun judul aktualisasi saya yaitu pemanfaatan fitur laboratorium maya pada portal rumah belajar Kemendikbud untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran IPA di SMP Satu Negeri Karya Mandiri. Kegiatan aktualisasi ini guna untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, serta untuk menyelesaikan isu prioritas instansi kerja. Adapun isu prioritas instansi kerja saya yaitu rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran sains. Isu tersebut saya tangani dengan memanfaatkan fitur laboratorium maya pada portal rumah belajar Kemendikbud untuk melaksanakan proses praktikum sehingga peserta didik termotivasi dalam melakukan pembelajaran IPA. Untuk kegiatan aktualisasi saya lebih lengkapnya, simak video berikut. Kegiatan 1. Persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Kegiatan yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan bahan konsultasi, di mana penulis menyiapkan layout dan konsultasi seperti rancangan aktualisasi, lebar persetujuan sebelum menghadap untuk konsultasi dengan mentor, serta gambaran laboratorium maya untuk brainstorming dengan teman sejauh. Hasil yang diperoleh dari melakukan kegiatan ini adalah tersedianya bahan konsultasi. Kegiatan selanjutnya yaitu konsultasi dengan mentor. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah selaku mentor merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Kegiatan ini dapat menjadi sarana bertukar pikiran dan menyamakan persepsi, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai. Hasil yang diperoleh pada tahap ini adalah dukungan dan masukan dari mentor dalam rencana kegiatan aktualisasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dukungan dan dokumentasi konsultasi. Selanjutnya yaitu melakukan brainstorming dengan teman sejauh. Setelah memaparkan rencana kegiatan aktualisasi kepada mentor, selanjutnya penulis bersama teman sejawat duduk bersama untuk bertukar pikiran, melakukan brainstorming atau curah pendapat mengenai rencana kegiatan aktualisasi, meliputi media pembelajaran yang efektif dan kreatif. Penulis diberikan masukan ide-ide kreatif dan inovatif yang nantinya bisa ditambahkan dalam rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan 2. Persiapan bahan ajar RPP, media pembelajaran berbasis IT dan bahan evaluasi. Pada tahapan kegiatan ini yang pertama dilakukan yaitu menyusun RPP. Penulis membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai pegangan guru dalam mengajar.
di mana RPP ini sangat dibutuhkan membantu guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat media pembelajaran, di mana media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, yaitu bahan layar yang terdiri atas PowerPoint untuk materi pendahuluan dan video pembelajaran interaktif untuk bahan diskusi kelompok. Media ini berbasis IT dan interaktif, bertujuan agar peserta didik dapat menggunakan fasilitas IT dengan baik dan peserta didik termotivasi dalam proses pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat bahan evaluasi. Bahan evaluasi berupa pretest, posttest, LKS pembelajaran, LKS praktikum, dan kuis. Pretest dan posttest adalah bentuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru kepada peserta didik. Kedua bentuk evaluasi ini sering digunakan untuk mengukur kompetensi awal dan kompetensi akhir peserta didik. Kegiatan 3, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran tipe STAR berbasis IT. Pada tahapan kegiatan ini yang pertama dilakukan yaitu melaksanakan pretest. Pelaksanaan pretest bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang materi pembelajaran. Hasil yang diperoleh pada tahap ini yaitu mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum melakukan pembelajaran dan melakukan praktikum. Adapun hasil dari pretest yaitu yang pertama, nilai terendah yaitu sebesar 13,33, nilai tertinggi sebesar 53,33 dengan rata-rata 32 dan presentasi ketuntasan 0%. Hal ini diakibatkan karena kompleksitas dari materi yang diajarkan, yakni listrik dinamis, di mana materi ini memerlukan pemahaman konsep dan perhitungan matematik yang cukup susah. Kegiatan selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai materi awal sebagai bahan diskusi. Pada pembelajaran di pertemuan pertama, penulis menggunakan metode pembelajaran tipe Student Teams Achievement Division atau pembelajaran tipe STAR, di mana pembelajaran tipe ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi antar peserta didik untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal atau yang biasa disebut dengan bekerja kelompok. Namun, sebelum peserta didik dibagi dalam kelompok, terlebih dahulu guru menjelaskan mengenai materi awal sebagai bahan untuk peserta didik berdiskusi. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan diskusi kelompok mengenai materi yang diajarkan. Proses ini merupakan bagian inti dari pembelajaran tipe Student Team Achievement Division atau pembelajaran tipe STAR, yakni diskusi kelompok, di mana dengan bekerja kelompok, peserta didik akan lebih bebas bertanya terhadap teman kelompoknya tentang materi yang belum dikuasainya. Tujuan strategi ini agar masing-masing peserta didik merasa bahwa mereka adalah satu dan seperjuangan. Pada diskusi kelompok ini akan diberikan LKS untuk mereka kerjakan secara berkelompok dan juga diberikan bahan tayang berupa video pembelajaran sebagai bahan untuk mengerjakan LKS. Kegiatan 4, melaksanakan kegiatan praktikum menggunakan fitur laboratorium layar pada portal rumah belajar Kemendikbud. Pada tahapan kegiatan ini yang pertama dilakukan yaitu mengajarkan cara mengakses fitur laboratorium layar. Pada pembelajaran pertemuan kedua, penulis mengajarkan kepada peserta didik mengenai cara mengakses dan menggunakan fitur laboratorium layar. Hal ini bertujuan agar peserta didik sudah bisa melakukan praktikum menggunakan fitur laboratorium layar secara mandiri tanpa dampingan guru. Dengan menjelaskan mengenai pengoperasian fitur laboratorium layar, diharapkan peserta didik bisa membuka dan mempelajari fitur ini di rumah, karena fitur ini bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan simulasi mandiri mengenai penggunaan fitur laboratorium layar. Setelah peserta didik diajarkan cara mengakses dan menggunakan fitur laboratorium layar, selanjutnya peserta didik diberikan waktu selama 1 kali 60 menit untuk melakukan simulasi penggunaan fitur laboratorium layar untuk praktikum. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik lebih bisa melatih diri sehingga dapat memahami serta dapat mengakses fitur laboratorium layar tanpa dampingan guru. Dengan kegiatan ini pula, peserta didik lebih percaya diri dalam menggunakan Chromebook untuk mengakses fitur laboratorium layar pada saat praktikum. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, yakni melakukan praktikum menggunakan fitur laboratorium layar, di mana manfaat dengan melakukan praktikum menggunakan fitur laboratorium layar yaitu membantu peserta didik dalam mempelajari model
dari konsep ilmiah yang abstrak. Adanya fitur laboratorium maya pada portal rumah belajar ini akan sangat membantu guru yang memang kesulitan untuk mengajak siswa memahami konsep materi, terutama IPA, yang biasanya anak-anak diajak ke laboratorium, namun karena tidak adanya laboratorium di sekolah, siswa tidak bisa melakukannya. Kegiatan 5. Melakukan evaluasi. Pada tahapan kegiatan ini, yang pertama dilakukan yaitu melaksanakan post-test. Pelaksanaan post-test merupakan kegiatan akhir dari proses pembelajaran. Post-test dilaksanakan bertujuan untuk melihat kemampuan akhir siswa dalam proses pembelajaran listrik dinamis. Fungsi dari post-test ini sangat penting untuk melihat apakah proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran tipe STAR berbasis IT dan praktikum menggunakan fitur laboratorium maya berhasil atau tidak. Penulis memberikan waktu selama 1 kali 60 menit untuk peserta didik menjawab post-test, di mana soal post-test terdiri atas 15 soal multiple choice dengan 4 nomor soal matematis dan 11 nomor soal konseptual. Kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis hasil pretest dan post-test. Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk membagikan hasil pretest dan post-test sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan motivasi belajar peserta didik atau tidak melalui hasil belajar setelah melakukan pembelajaran dan praktikum. Berdasarkan tabel hasil analisis nilai terlihat jelas perbedaan presentasi antara pretest dan post-test. Dari nilai pretest menunjukkan tidak ada peserta didik yang tuntas atau 0% dari jumlah peserta didik dengan rata-rata 32. Hal ini dikarenakan kompleksitas dari materi yang dibelajarkan, yakni listrik dinamis. Sedangkan hasil post-test menunjukkan peserta didik yang tuntas sebanyak 14 orang atau 93,33% dari jumlah peserta didik dengan rata-rata 81,33. Hasil ini melebihi target penulis, di mana penulis menargetkan 70% siswa tuntas dalam pembelajaran listrik dinamis. Kegiatan terakhir yaitu melaporkan hasil pembelajaran kepada mentor. Setelah melakukan analisis hasil evaluasi pembelajaran, selanjutnya penulis bertemu dengan mentor dan memperlihatkan hasil analisis pembelajaran serta dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, melalui pemaparan tersebut, mentor melakukan pemantauan dan monitoring selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Hasil yang diperoleh pada tahap ini adalah mentor memberikan masukan mengenai pembelajaran yang dilakukan selama proses aktualisasi. Adapun kesimpulan dari kegiatan ini yang pertama yaitu seluruh kegiatan yang direncanakan, yakni 5 kegiatan dan 15 tahapan, telah diselesaikan dengan baik, di mana kegiatan ini berdampak pada optimalnya pemanfaatan laboratorium maya di SMP Sata Negeri Karya Mandiri. Kedua, terdapat peningkatan motivasi belajar peserta didik dilihat dari tingkat kemampuannya sebelum dan sesudah pembelajaran. Pada pretest tidak ada satupun peserta didik yang tuntas atau 0%, sedangkan pada post-test 14 dari 15 peserta didik tuntas atau 93,33% dari jumlah peserta didik. Ketiga, selama pelaksanaan aktualisasi, peserta menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 4. Selama aktualisasi dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan laboratorium maya pada praktikum dapat membawa perubahan baru dalam proses belajar mengajar yang lebih interaktif, sehingga saya menyimpulkan bahwa laboratorium maya dapat diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang tidak memiliki fasilitas laboratorium. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya putih dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas kasih dan perhatiannya. Itu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, makasih Pak Fikri sudah menyampaikan laporan hasil aktualisasinya, dan pada komentar berikan dukungan atau penguatan untuk paling tidak apa yang dilakukan oleh Pak Fikri itu diketahui Bapak. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang saya hormati Bapak Kok dan Ibu Penguji yang telah hadir pada hari ini. Seperti apa yang dipaparkan oleh guru kami, Fikri tadi ini, yang mengangkat judul pemanfaatan fitur laboratorium maya pada portal
diangkatnya judul ini Pak memang sangat membantu untuk siswa kami karena kami tidak punya lab Pak, tidak punya lab. Oleh sebab itu motivasinya anak-anak apa yang bisa dilakukan Pak di lapangan atau laboratorium saya tidak punya Pak. Jadi saya sangat mendukung sekali peristinya Pak dengan adanya diangkatnya ini judul pemanfaatan fitur laboratorium ini Pak oleh guru kami. Iya Pak, terima banyak. Makasih Pak Mentor atas penguatan dan dukungan, bahkan sudah menyampaikan pemanfaatannya dari apa yang dilakukan oleh Pak Fikri. Namun tentunya kami akan berikan waktu kepada Ibu Penguji atas apa yang dilakukan oleh Pak Fikri. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati coach, yang saya hormati mentor, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Fikri Rivaldi Kambosi. Ya, terima kasih. Boleh menulis karya tulisnya cukup tebal. Ya, ini sama dengan tesis ini. Itu upaya untuk bisa lebih baik pasti ya. Dari walaupun tidak selesai sampai tuntas mungkin tidak ada masalah ya. Ini terlalu bagus mungkin. Jadi hasil yang Anda harapkan ya, saya lihat di kesimpulanmu itu berhasil. Pasti pada waktu yang saya mau tanya sekarang yang pertama, apakah ada kendala pada waktu itu? Untuk kendalanya sih karena murid-murid kami di SMP itu kan lebih banyak keluarganya itu petani. Jadi biasanya untuk laki-lakinya itu jarang hadir ke sekolah. Jadi saya bagaimanapun saya tugas untuk menyuruh mereka hadir di kegiatan saya. Terus pada saat pembelajaran juga di minggu kedua itu bertabrakan dengan jadwal ujian sekolah di minggu kedua. Namun saya manfaatkan untuk pembelajarannya setelah ujian saya laksanakan pembelajarannya. Berarti tidak ada makan, ada kendala tapi ada jalan keluar. Ini salah satu tujuan daripada kenapa kita ada rancangan aktualisasi dan kita sesudah kita rancang apa yang kita laksanakan, ya, itu salah satu contoh yang kita akan lakukan nanti pada saat sudah pegawai negeri. Ini bekal, jadi kesabaran, ketelitian, ketekunan itu yang diharapkan akan Anda laksanakan, tentu dengan nilai-nilai berakhlak, ya toh? Berakhlak dalam artian dipanjangkan itu berakhlak itu, ya. Memang berakhlak itu punya akhlak yang baik, tapi di dalam berakhlak itu ada B-nya apa, gitu, ya. Nah, saya melihat di bahagian kedua dari kesimpulanmu ada coba menjelaskan ada 0% ya. Coba jelaskan. Karena kan saya ada evaluasi yang namanya pre-test sama post-test. Jadi pre-test ini sebelum diajarkan materi, mereka saya kasih soal untuk melihat apakah ada pemahaman walaupun sedikit tentang materi listrik dinamis. Namun nyatanya hasilnya itu 0% yang tuntas. Tidak ada yang tuntas di pre-test. Nah, karena memang materi yang saya ambil itu materi yang cukup sulit di kelas 3, namun saya sudah ajarkan di kelas 2. Jadi mereka tidak ada yang tuntas. Terus pada saat dipelajari praktikum sama pembelajaran tipe start, didapatkan itu 14 siswa dari 15 itu tuntas atau di atas KKM nilainya. Satu itu karena pada saat simulasi dia tidak sempat hadir. Jadi pada saat praktikum dia agak kesusahan untuk melakukan praktikum karena pada simulasi dia tidak hadir. Itu kekurangannya, satu orang siswa yang tidak tuntas. Berarti itu ada tindak lanjut yang mereka lakukan, ya. Metode ini supaya diterapkan atas bantuan Bapak mungkin selaku mentor yang selama ini melihat, karena kami berdua ini tidak lihat waktu itu ya.
Kemudian yang dia buat itu adalah Bapak. Jadi betul atau tidaknya itu adalah Bapak. Jadi atas pengetahuan Bapak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya praktik yang sudah mulai dimanfaatkan itu laboratorium Mayakadana itu ya, karena sekarang ini kan memang setiap sekolah sudah punya lab ya, laboratorium untuk tempat praktek ya. Nah, itu Pak memang Bapak harus berjuang, Pak Mentor itu harus berjuang agar supaya ada punya ruangan khusus untuk lab bersama dengan isi-isinya. Sekarang itu sudah apalagi kalau siswa sudah 30 lebih atau berapa 10 lebih ya Pak, 10 lebih itu sudah punya hak untuk, misalnya kan ada 14 ya, 15. Jadi direkrut lagi dan ketambahan itu dengan biasanya orang malas ke situ itu karena kualitas daripada sekolah itu. Nah, dengan ada penempatan guru-guru, kalau punya guru ini cerdas dan pintar di IT, maka anak-anak senang itu dengan karena pertama-tama mungkin tidak langsung pembelajaran tapi diberikan kasih video untuk apel saja, tapi kalau mereka lihat mereka punya muka, nah itu. Jadi ini salah satu juga kemarin ada beberapa sekolah itu caranya dia supaya anak-anak itu lebih senang apel. Pada waktu apel itu kepala sekolahnya tanpa sepengetahuan mereka shooting. Nah ada orang yang di shooting itu. Jadi dengan mereka melihat itu mukanya mereka ketika diputar, senang. Jadi hal-hal itu yang membuat bagaimana caranya supaya kita bisa menarik. Jadi Pak Fikri bisa bagaimana caranya supaya bisa murid-murid atau orang-orang yang ada di sekitar itu tertarik sekolah di situ. Kalau IT-nya bagus, pembelajaran itu banyak memakai IT, itu pasti orang senang sekarang dengan era sekarang ini, karena mereka bisa dari rumah gitu ya, dengan ada beberapa hal yang perlu dipertahankan gitu ya, tidak membuang apa yang sudah diajarkan selama ini, tetapi menambah untuk lebih bermanfaat sekolah itu supaya pemakaian laboratorium itu betul-betul dapat dipakai. Nah, saya lihat dari praktek yang dilakukan tadi itu cukup bagus sekali. Apalagi misalnya tesis ini S2 punya ini Pak ya, Pak Fikri, semoga sekolah itu lebih banyak diminati orang ya. Jadi ada salah satu tadi saya lihat ruangan itu Pak kepala sekolah, ruangan kalau untuk lab IT itu ada beberapa tempat. Waktu saya masih di Kominfo itu Pak, itu saya di Kominfo itu 5 tahun itu berputar-putar ke provinsi-provinsi yang lain melihat bagaimana sekolah-sekolah itu memanfaatkan laboratorium. Pertama mereka lihat itu gagak itu ruangan itu. Kemudian kalau mereka buka itu laptop yang ada di situ atau desktop, terus sudah tertarik dengan ruangan itu. Ruangannya itu ada bunga-bunganya. Ya ada itu. Bagaimana cara supaya gitu. Paling tidak orang sewa. Orang sewa. Labnya ini, lab sekolah ini. Ya. Kita pemeliharaan namanya. Kayak itu kayak pemerintah tapi ada namanya pemeliharaan. Ya itu inspektorat ini, mantan direktur inspektorat ini. Jadi pemeliharaan yang kita pakai, namanya pemeliharaan itu sewa. Ya, misalnya sekolah lain, kalau mereka lihat, biarpun sekolah SATA, tapi kalau labnya itu karena saya lihat di sini memang pemanfaatan fitur laboratorium yang ada, inginkan supaya betul-betul bisa membuat orang termotivasi ya
supaya laboratorium itu tiap tahun tambah Pak, tambah 2 atau 2 komputer aja itu. Sekarang kan orang pendidikan itu kurang uangnya yang tidak dipakai, justru dikembalikan Pak. Makanya lobbynya terus tinggi, lobbynya ke provinsi atau kabupaten, gitu ya. Jadi Mayapada, anak kasih nama Mayapada ya, bagus juga itu laboratorium Mayapada. Mayapada itu nama arti yang paling bagus ya, Mayapada. Mudah-mudahan laboratorium ini jadi bagus. Saya melihat tadi kegiatan-kegiatan yang Fikri sudah paparkan, sudah videokan tadi, itu sangat bagus. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kendala bisa teratasi, ya. Saya ucapkan terima kasih bisa melaksanakan selama 1 bulan, ya, kegiatan ini bermanfaat dengan baik. Dengan demikian Anda sudah menyelesaikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kembalikan ke Coach. Salam sejahtera Bu Pemuji, makasih Bu Pemuji. Ada beberapa masukan Pak, bagaimana kita membangkitkan minat siswa itu. Tadi ada beberapa saran. Kalau saya itu ini agak ini of the course saja, membangkitkan minat kita punya semangat saja itu Pak. Kalau ketemu, itu tentu kan bagaimana caranya. Itu Pak Fikri ada catatan-catatan Pak. Kalaupun dari sisi pembiayaan tadi ada sudah dikasih saran ya, pendekatan, memang kita berupaya Pak. Jadi sukses ya Pak Fikri ya, dan Pak Mentor, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pemuji, ini hanya awal dari proses pelaksanaan ini, tentu ada kelanjutannya. Silakan Pak, dikawal. Kasih Pak kehadirannya. Mohon maaf sebelumnya Pak. Sekian, sukses sekali, bahagia, semangat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.